Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar daripada mata pelajaran kriptografi dengan judul implementasi terhadap algoritma RC4. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu saya, Royhanis Nugroho, dengan NIM 110121037. Yang kedua ada Yudhistira dengan NIM 11012100417. Pertama-tama apa itu algoritma RC4? Algoritma RC4 adalah jenis aliran kode yang berarti operasi enkripsi yang dilakukan per karakter 1 byte untuk 1 kali operasi. Algoritma ini merupakan salah satu algoritma kunci simetris yang dirancang oleh RSA DSI atau RSA Data Security Incorporation dalam bentuk stream chipper. RC4 menggunakan panjang kunci dari 1 hingga 256 byte yang digunakan untuk menginisialisasi tabel 256 byte. Algoritma RC4 sendiri menggunakan 2 substitution box atau S-box. Lalu prosesor dilanjutkan melakukan inisialisasi awal pada kedua S-box tersebut. Selanjutnya dilakukan pengacakan pada kedua S-box dan selanjutnya dilakukan pembuatan pseudo random byte. Terakhir, melakukan operasi XOR pada byte kunci dengan plain text yang ada. Nah, untuk proses dekripsinya hanya perlu melakukan operasi XOR itu sendiri pada ciphertext dengan byte kunci. Ini untuk flowchartnya. Yang sebelah kiri adalah enkripsi, dimulai dengan inisialisasi S-box pada Xbox yang pertama dan Xbox yang kedua. Lalu dilakukan pengacakan Xbox sehingga dilakukan proses pseudo random byte atau pertukaran kunci. Lalu byte yang sudah ada di XOR-kan dengan plain text. Didapatkan hasil enkripsi atau ciphertext. Untuk dekripsi cukup dilakukan XOR dengan ciphertext, di XOR-kan dengan byte K yang sudah didapatkan sehingga dihasilkan plain text. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan S4 dalam perbankan. Pertama, yaitu ada tahapan implementasi. Pada tahapan implementasi terdapat 7 tahapan. Tahap pertama adalah pemberian kunci. Pemberian kunci adalah tahap di mana kita akan membeli kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi. Kunci ini harus dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pihak yang berhak. Yang kedua adalah inisialisasi vektor key. Inisialisasi vektor key adalah inisialisasi vektor status yang berukuran 256 byte dengan elemen hingga 255. Sebuah vektor dinyatakan sebagai vektor key jika itu dapat memenuhi syarat tersebut. Kemudian ada tahap ketiga yaitu permutasi awal, yaitu
mulai dari nol sampai Q255 tiap ini ditukar dengan byte lain di S berdasarkan skema yang ditentukan oleh T. Kemudian tahap berikutnya adalah pengembangan bit speed acak atau disingkat dengan PRGA. Tahapan ini menukar byte tersebut dengan byte lain berdasarkan skema yang ditentukan oleh konfigurasi dari tiap key. Kemudian tahap selanjutnya adalah enkripsi data. Enkripsi data dapat yang enkripsi data yang diperlukan misalnya informasi transaksi atau data-data pribadi nasabah. Kemudian data tersebut dienkripsi menggunakan kunci dan vektor key yang telah diinisiasi. Kemudian ada ada transmisi data. Transmisi data adalah data yang sudah dienkripsi kemudian ditransmisikan dalam suatu tempat atau database yang dinilai aman dan keamanannya terjamin oleh pihak bank yang terselenggara. Kemudian selanjutnya transmisi data, tahap terakhir adalah deskripsi data. Data perlu dideskripsi agar nasabah yang menggunakan atau pihak-pihak tertentu yang berhak mengakses tersebut dapat mengetahui isi aslinya. Tentu saja menggunakan kunci yang sama seperti pada tahap pertama, yaitu tahap pemilihan kunci. Perlu diketahui, dalam konteks sistem perbankan, algoritma RC4 dapat digunakan untuk mengenkripsi data sensitif seperti password tiap-tiap nasabah. Misalnya saat nasabah melakukan transaksi menggunakan e-commerce, enkripsi data dapat dilakukan dengan algoritma RC4 yang dapat mengenkripsi data password nasabah di bank sehingga password dari nasabah tidak diketahui pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.